teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fania Melinda dengan NIM 18025510118 dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu suturing dan tujuan dilakukannya suturing. Selain itu, saya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana cara melakukan insisi dan pembuatan flap, serta cara melakukan suturing dengan 6 teknik. Suturing adalah tindakan untuk menutup jaringan atau ujung flap secara bersama-sama dan menahan pada posisinya sampai penyembuhan luka terjadi. Sehingga luka dapat tertutup tanpa jarak namun tetap cukup longgar untuk menghindari terjadinya iskemia ataupun nekrosis. Jadi dilakukannya suturing adalah mencegah luka untuk terbuka kembali, kemudian mencegah blood clot terlepas dari soket, lalu mencegah tulang terekspos, dan mengurangi rasa sakit dan perdarahan post-operatif. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah jarum dan benang jahit, suturing pad, sonde, pinset chirurgis, gunting bedah, needle holder, scalpel handle, dan scalpel blade. Berikut adalah cara pemasangan blade pada scalpel handle. Blade dipasang ke scalpel handle dengan bantuan needle holder. Pertama, sesuaikan posisi dan masukkan dari lubang blade yang terbesar, lalu masukkan hingga berbunyi klik. Pastikan blade sudah terpasang dengan kencang. Scalpel dipegang menggunakan posisi pen grasp. Yang pertama adalah insisi linear, yaitu dilakukan dengan mata pisau dipertahankan pada satu garis lurus dan kedalaman tertentu. Lakukan secara kontinus dan jangan terputus-putus. Insisi ini biasanya digunakan pada incisional biopsi, insisi pada ekstirpasi mukokel, dan lain-lain. Dalam video kali ini, saya juga akan membuat soket dengan diameter 1 cm. Selanjutnya adalah pembuatan flap yang dilakukan dengan inseksi dan diseksi. Diseksi dilakukan dengan memiringkan mata pisau untuk memisahkan mukoperiosteum dari permukaan tulang. Terdapat dua desain flap pada video kali ini, yaitu flap triangular dan flap trapezoid. Flap triangular hanya dilakukan pada bagian bukal atau labial dan sering digunakan untuk odontektomi gigi molar 3 rang bawah. Flap trapezoid adalah insisi marginal yang dikombinasikan dengan dua insisi oblik pada kedua ujungnya. Biasanya flap ini digunakan pada bagian anterior maksila dan mandibula, seperti pada ekstirpasi kista, apikoektomi, apex reseksi, odontektomi gigi premolar, caninus, incisif, dan gigi supernumerari. Setelah dilakukan tindakan bedah seperti insisi dan flap, maka diperlukan penutupan luka yang tepat. Yang pertama adalah teknik suturing simple interrupted. Jarum diinsersikan kurang lebih 5 mm dari garis insisi membentuk sudut 60-90 derajat agar tidak merobek atau melukai jaringan.
Tarik benang, lakukan penyimpulan dengan arah 3 kali searah jarum jam, 1 kali putaran berlawanan jarum jam, dan 1 kali putaran searah jarum jam. Ujung benang disatukan, kemudian digunting. Lakukan hal yang sama berulang kali sampai daerah insisi tertutup rapat. Teknik suturing ini merupakan jenis jahitan yang paling sering dipakai, seperti untuk bedah dentoalveolar, seperti penutupan flap pada gigi impaksi dan eksisi frenulum labial. Kelebihan dari teknik suturing ini adalah kuat dan tiap jahitannya bebas, sehingga jika salah satu jahitan terlepas, jahitan lain tidak akan terpengaruh. Adapun kerugian dari teknik ini adalah tidak hemat waktu dan membutuhkan banyak benang. Selain itu juga terdapat banyak lipatan simpul yang tidak diperlukan. Yang kedua adalah teknik simple continuous suture. Lakukan simpul awal seperti teknik sebelumnya, namun benang jangan langsung dipotong, melainkan kita akan melanjutkan suturing hingga selesai. Teknik ini biasanya dilakukan di luka yang panjang, dan pada akhir jahitan benang dibuat sedikit longgar sebagai loop ujung jahitan, dan simpul dilakukan sama seperti teknik sebelumnya. Teknik yang ketiga adalah teknik continuous interlocking suture. Teknik ini mirip dengan teknik simple continuous suture, namun jarumnya akan memasuki loop sebelum melewati jaringan yang berfungsi untuk menciptakan mekanisme pengunci. Loop akan diposisikan pada daerah bukal dan memberikan bentukan rantai di sepanjang insisi. Suturing nantinya akan dilanjutkan pada titik selanjutnya, dan pada ujung jahitan akan sama dengan teknik simple continuous suture. Keuntungan dari teknik simple continuous suture dan interlocking continuous suture adalah prosesnya yang cepat dan sedikit membuat simpul, sehingga tidak terlalu ketat dan mengurangi resiko iskemia. Adapun kerugian dari kedua teknik ini adalah jika salah satu jahitan terputus, maka keseluruhan jahitan akan rusak karena jahitan bersambung. Teknik yang keempat adalah teknik horizontal matres suture. Setelah kita insersikan jarum pada kedua sisi insisi, kita tidak langsung melakukan simpul, melainkan kita insersikan kembali jarum pada titik insersi selanjutnya. Baru setelah itu kita melakukan simpul. Teknik ini dilakukan pada daerah yang membutuhkan pembatasan dan penutupan jaringan lunak di atas tulang. Teknik ini digunakan seperti untuk menutup rongga kista, penutupan fistula, atau luka pasca pencabutan. Kelebihan dari teknik horizontal matres suture adalah hasil suturing yang cukup kuat dan mampu mengembalikan ketegangan ekstrinsik luka. Sedangkan kerugian dari teknik ini adalah pasokan darah yang seringkali mengalami konstriksi untuk tepi insisi. Selain itu, terdapat teknik vertikal matres suture. Setelah kita melakukan insersi jarum pada titik insersi, kita akan melakukan insersi jarum kembali pada titik insersi yang bersebelahan dengan insersi sebelumnya, dan selanjutnya diteruskan ke sisi yang berlawanan. Kemudian lakukan simpul akhir. Teknik ini dapat digunakan untuk luka yang dalam. Indikasi dari teknik ini adalah untuk menyamakan permukaan saat tepi insisi tidak sama tinggi. Keuntungan dari teknik vertikal matres suture adalah mengurangi dead space dan mengurangi ketegangan luka. Sedangkan kerugian dari teknik ini adalah banyaknya terbentuk cross mark.
Teknik selanjutnya adalah teknik figure of 8, yaitu teknik yang biasanya digunakan untuk menutup soket pasca ekstraksi dan menghalangi lepasnya blood clot dari soket yang dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Pertama, masukkan benang dari sisi mesial soket, melewati soket dan keluar di sisi berseberangan. Tarik benang, kemudian masukkan kembali jarum ke bagian distal soket yang sejajar dengan titik insersi pertama, melewati soket dan keluar di sisi berseberangan. Kemudian, buat simpul dengan sisa benang di titik insersi pertama. Satukan benang, kemudian gunting kelebihan benang, simpul terletak pada titik insersi pertama. Selanjutnya, saya akan melakukan suturing pada flap triangular dan trapezoid. Suturing akan dilakukan pada bagian angulasi terlebih dahulu, kemudian pada bagian tepi flap, dan dilanjutkan di antara tepi dan angulasi flap dengan teknik simple interrupted suture. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat.